Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan nikmatnya berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan agenda-agenda kita. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta yang telah hadir pada kesempatan ini. Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada hari ini adalah peserta yang luar biasa dan istimewa. Kenapa saya katakan luar biasa dan istimewa? Karena insya Allah ke depan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini akan memiliki pemahaman yang utuh tentang pencegahan dan penanganan stunting, di mana pemahaman ini akan menjadi modal bagi Bapak Ibu sekalian untuk menciptakan generasi-generasi muda, generasi-generasi penerus bangsa yang berkualitas, yang cerdas dan tidak stunting, di mana generasi-generasi muda tersebut akan menjadi pilar yang akan membangun bangsa ini. Amin. Oke, baiklah, pertemuan kita hari ini kita lanjutkan. Sebelum itu saya ingin menanyakan kepada ibu-ibu. Sebelum ini kan ada materi yang telah ibu-ibu terima, betul tidak? Oke, betul toh? Nah, sekarang apa yang ibu-ibu masih ingat dari materi sebelumnya? Ada yang bisa menjawab? Nah, oke, Ibu Ani silakan. Ya, betul sekali. Siapa tahu masih ada yang mau menambahkan? Ibu Ita, bagaimana? Ya, betul Ibu Ita, betul sekali. Oke, jawaban ibu-ibu saya pikir sangat bagus sekali ya. Luar biasa memang ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Oke, sebelum ini juga kan ada tabel janji diri yang telah ibu-ibu isi. Ada kan? Ya, betul. Yang itu ya. Nah, sekarang saya tanya lagi, apakah tabel janji diri ini ibu-ibu sudah laksanakan di rumah? Nah, bagaimana ibu-ibu? Sudah dilaksanakan? Sudah. Oke, bagus sekali. Kalau memang sudah dilaksanakan, insya Allah ke depan ibu-ibu harus tetap konsisten melaksanakan itu. Jangan karena hanya ada materi ini ibu-ibu laksanakan, terus setelah itu ibu-ibu tidak laksanakan lagi. Oke ibu-ibu? Oke, lanjut. Hari ini kita akan mempelajari lagi satu materi yang masih terkait dengan penanganan dan pencegahan dan penanganan stunting. Materi kita hari ini adalah pemetaan kemampuan diri, keluarga, dan lingkungan dalam pencegahan dan penanganan stunting. Oke, sebelum ini mungkin kita bagi kelompok dulu. Karena ibu-ibu yang hadir pada hari ini berjumlah 15 orang, jadi masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Silakan dipisah tempat duduknya. Ya, sebelah sini kelompok 1, tengah kelompok 2, dan di samping sini kelompok 3.
Oke, ya silakan silakan. Tidak usah aku pilih-pilih, gampang, gabung saja. Oke, kalau sudah, sekarang tenang kembali dan kita lanjutkan materi. Baiklah, kemampuan diri. Nah, itu pemetaan kemampuan diri, keluarga, dan lingkungan. Potensi atau kemampuan ini, potensi atau kemampuan bisa diartikan sebagai apa yang bisa kita lakukan, apa yang mampu kita lakukan. Dalam hal ini ya, dalam kaitannya dengan penanganan stunting. Apa yang mampu kita lakukan, apa yang mampu keluarga lakukan, atau apa yang mampu keluarga sediakan, apa yang mampu lingkungan sediakan dalam mencegah dan menangani stunting. Sekarang saya ingin bertanya, kira-kira apa-apa saja itu kemampuan yang kita miliki ataupun kemampuan yang keluarga kita miliki? Oke, untuk ini silakan diskusi dengan anggota kelompoknya masing-masing. Nanti jawabannya ditulis di satu lembar kertas. Silakan diskusi, silakan diskusikan ya ibu-ibu, kemampuan apa saja kira-kira yang ibu-ibu miliki atau keluarganya ibu-ibu miliki yang bisa ibu-ibu manfaatkan untuk mencegah dan menangani stunting. Silakan diskusikan. Bagaimana? Sudah diskusikan? Ya, saya hitung sampai 10 ya. Sampai 5 saja. Kalau sudah sampai 5, stop. Oke? 3, 4, 5. Oke, stop. Nah, sekarang saya ingin perwakilan dari masing-masing kelompok membacakan hasil diskusinya. Kelompok 1, silakan. Siapa yang bisa wakili kelompok 1 untuk membacakan? Ya. Oke, lanjut kelompok 2. Oke. Terakhir kelompok 3. Oke, baik sekali. Ya, betul sekali. Jawaban ibu-ibu sangat luar biasa ya. Oke. Di antara yang ibu-ibu telah tuliskan itu, betul, itu adalah jenis-jenis kemampuan yang kita miliki ataupun keluarga kita miliki untuk menangani dan mencegah stunting. Saya tinggal menambahkan saja ya dari apa-apa yang ibu-ibu telah bacakan tadi. Beberapa contoh kemampuan yang dimiliki oleh kemampuan diri dan keluarga yang bisa dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Itu diantaranya kemampuan ibu untuk mengkonsumsi makanan bergizi selama kehamilan. Itu adalah salah satu contoh kemampuan diri yang bisa dimanfaatkan untuk menangani dan mencegah stunting. Kenapa saya katakan salah satu contoh kemampuan? Karena tidak semua ibu-ibu mampu mengkonsumsi makanan bergizi. Apakah itu dia terkendala sering mual, bawaan hamilnya dia mual, atau tidak? Kalaupun dia tidak mual, ternyata dia terkendala pada sisi ekonomi, dia tidak mampu untuk
eh, membeli makanan-makanan, bahan-bahan untuk membuat makanan yang sehat dan bergizi. Jadi itu salah satu kemampuan ya. Nah, contoh kedua adalah yaitu kemampuan seorang ayah untuk memberikan dukungan saat ibu hamil. Seperti kita tahu bersama di masyarakat, kebanyakan bapak-bapak itu kalau ibunya hamil, ya dia kurang pedulikan. Bahkan yang lebih ekstrim, dia malah cari cewek baru. Bahaya. Ya, betul. Nah, jadi ini adalah salah satu kemampuan keluarga ini. Karena kemampuan seorang ayah untuk memberikan dukungan kepada seorang istri pada saat hamil, ini sangat berpengaruh terhadap janin yang dikandung oleh seorang ibu, yang pada akhirnya ini akan mencegah terjadinya stunting pada anak yang lahir nanti. Kayak gitu. Oke, selanjutnya kemampuan yang ada pada seorang ibu, yaitu kemampuan seorang ibu untuk memberi ASI pada bayi. Jadi tidak semua ibu ini mampu ini, karena tidak semua ibu yang melahirkan itu air ASINya banyak. Ya, betul. Jadi ini salah satu potensi atau kemampuan yang dapat kita manfaatkan. Ibu-ibu kalau punya ASI, air susunya itu banyak, itu harus dimanfaatkan. Jangan kasih makanan pendamping di usia anak yang masih 0 sampai 6 bulan. Dia harus konsumsi ASI eksklusif. Nah, itu kan kita sudah pelajari pada sisi sebelumnya itu. Jadi itu harus diterapkan ya, ibu-ibu ya. Bisa ya ibu-ibu diterapkan? Oke, bagus. Saya lanjut. Nah, ibu-ibu yang hadir ini kan penerima bantuan sosial semua, baik itu beras dan telur, atau biasa disebut dengan sembako atau BPNT. Nah, dan penerima bantuan PKH. Nah, ingat, bantuan PKH atau bansos, bantuan sosial yang diberikan kepada ibu-ibu itu, pemanfaatannya tidak lain tidak bukan kecuali untuk pemenuhan kebutuhan gizi keluarga. Itu untuk pemenuhan kebutuhan gizi keluarga. Harapannya ke depan dengan terpenuhinya gizi keluarga, anak-anak itu akan terhindar dari stunting. Oke, lanjut. Nah, ini kemampuan yang paling umum dan hampir setiap ibu punya. Kemampuan seorang ibu untuk memasak atau untuk menyediakan makanan yang bergizi. Bagaimana ibu-ibu? Jago semua masak ini ibu-ibu toh? Betul sekali. Oke, selain yang saya sebutkan tadi, mungkin masih ada yang mau menambahkan contoh-contoh dari kemampuan diri dan keluarga yang bisa kita manfaatkan untuk yang bisa dimanfaatkan dalam mencegah dan menangani stunting. Ya, silakan. Ya, bagus sekali, jawabannya sangat bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk semua peserta yang hadir pada hari ini. Oke, kita lanjutkan. Di sini saya akan menempelkan sebuah tabel, di mana tabel ini berisi tentang potensi diri dan keluarga. Dapat dilihat ya, ibu-ibu, jelas? Bisa dibaca? Yang paling belakang bisa baca? Oke. Atau saya bacakan. Potensi pertama yaitu apakah ibu sehat selama kehamilan. Potensi kedua, apakah ayah memberikan dukungan saat ibu hamil.
Potensi ketiga, apakah ayah terlibat dalam pengasuhan anak? Potensi keempat, apakah anak mendapatkan ASI eksklusif? Potensi kelima, apakah gizi anak sudah tercukupi? Dan silakan lanjutkan sendiri. Oke? Nah, jadi begini ibu-ibu. Dari potensi-potensi yang saya bacakan barusan, ibu-ibu coba renungkan. Apakah di keluarga ibu-ibu, di rumah atau khususnya di rumah ibu-ibu, pertanyaan-pertanyaan yang muncul di tabel ini sudah terlaksana? Kalau belum terlaksana, coba identifikasi apa masalahnya. Kenapa sampai tidak dilaksanakan? Karena potensi-potensi yang tertulis di tabel ini adalah potensi-potensi besar yang bisa kita manfaatkan untuk penanganan dan pencegahan stunting. Oke, jadi pencegahan dan penanganan stunting ini meliputi berbagai sektor, termasuk kemampuan diri dan kemampuan. Jadi ibu-ibu harus pintar-pintar memetakan apa kemampuan yang ibu-ibu miliki, apa kemampuan yang keluarganya ibu-ibu miliki untuk menangani dan mencegah stunting. Itu sisi pertamanya. Ada lanjutannya, selain diri dan keluarga. Nah, kita akan masuk pada topik kedua dalam pembahasan pemetaan ini, yaitu pemetaan potensi lingkungan. Jadi potensi lingkungan atau kemampuan lingkungan ini bisa diartikan sebagai kemampuan atau atau bisa diartikan sebagai apa yang bisa disediakan lingkungan atau apa yang tersedia di lingkungan sekitar Anda yang dapat Anda manfaatkan atau yang dapat kita manfaatkan untuk mencegah dan menangani stunting. Jadi itu bisa diidentifikasi. Kira-kira apa saja di lingkungan ibu, apa baik itu berupa fasilitas maupun ada yang perlu dipertanyakan tentang potensi lingkungan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi. Dari kelompok yang sudah terbentuk, masing-masing mencoba mengidentifikasi potensi-potensi lingkungan yang ada di sekitar. Nanti kita pilah-pilah. Kelompok 1 mungkin bisa membahas tentang potensi sumber daya alam. Sumber daya alam apa? Jadi pertanyaan kuncinya untuk kelompok 1 adalah sumber daya alam apa yang tersedia di lingkungan Anda yang dapat dimanfaatkan dalam pencegahan dan penanganan stunting. Terus kelompok kedua, potensi sosial, lingkungan sosial. Pertanyaan kuncinya adalah potensi sosial apa yang ada di lingkungan Anda yang bisa dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Dimensi sosialnya ya, bisa berupa budaya atau kebiasaan, ya betul, atau fasilitas-fasilitas yang tersedia di lingkungan Anda yang bisa dimanfaatkan untuk penanganan dan pencegahan stunting. Bisa ya. Oke, untuk kelompok 3, potensi lingkungan sumber daya manusia. Nah, pertanyaan kuncinya di sini untuk SDM ini yaitu tetangga. Bagaimana dukungan tetangga kita terhadap kita dan keluarga kita dalam mencegah dan menangani stunting. Oke, silakan diskusikan bersama anggota kelompoknya masing-masing. Nanti hasil diskusinya dituliskan di selembar kertas dan
Setelah itu dibacakan. Silakan, saya kasih waktu 5 menit, cukup ya? Oke, lanjutkan. Mana sudah? Oke, waktunya tinggal 1 menit lagi. Oke, selesai. Selanjutnya, perwakilan dari masing-masing kelompok bisa membacakan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Tentang potensi sumber daya alam. Ya. Ya, betul. Oke, bagus sekali. Kasih apresiasi dulu buat kelompok 1. Oke, lanjut kelompok 2. Potensi lingkungan sosial. Ya, bagus sekali ya. Kita apresiasi jawaban dari kelompok 2. Oke, lanjut kelompok 3. Potensi SDM yang ada di lingkungan. Silakan. Oke, jawabannya sangat luar biasa ya. Kasih apresiasi untuk kelompok 3. Oke. Jadi dalam potensi lingkungan ini saya ingin menyampaikan di lingkungan kita, lingkungan sekitar kita itu punya potensi. Lingkungan sekitar kita itu memiliki potensi dan sumber daya yang dapat kita manfaatkan untuk mencegah dan menangani stunting. Jadi dibutuhkan kepintaran ibu-ibu untuk melihat peluang ini, melihat potensi ini, dan memanfaatkan sebaik mungkin untuk penanganan dan pencegahan stunting. Kita ambil contoh potensi sumber daya alam. Potensi sumber daya alam yang tersedia di lingkungan kita yang dapat kita manfaatkan untuk mencegah dan menangani stunting. Misalnya, ibu-ibu di rumah ini kan pasti punya pekarangan ya, baik itu di belakang atau di samping rumah. Itu biasa ada lahan-lahan kosong yang tidak termanfaatkan. Betul. Nah, itu lahan kosong dapat kita manfaatkan untuk menanam berbagai tanaman yang bergizi, tanaman yang mengandung vitamin dan mineral, misalnya sayuran, buah-buahan. Itu semua adalah potensi lingkungan, potensi sumber daya alam yang kita miliki. Itu harus dimanfaatkan, jangan dibiarkan menganggur begitu. Paham ya ibu-ibu? Nah, itu salah satu contoh dari potensi sumber daya alam yang tersedia. Yang kedua, potensi sumber daya sosial. Lingkungan sosial kita ini menyediakan berbagai fasilitas. Lingkungan sekitar kita misalnya puskesmas atau posyandu, itu harus dimanfaatkan karena itu sangat berperan dalam menangani stunting dan mencegah stunting. Di posyandu itu ibu-ibu mendapatkan pelayanan seperti imunisasi, pemberian tablet penambah darah untuk ibu-ibu hamil, apalagi yang ibu-ibu dapatkan, layanan apalagi yang ibu-ibu dapatkan di puskesmas, pemberian vitamin untuk anak, imunisasi, saya sudah sebutkan tadi imunisasi, termasuk memantau perkembangan anak. Jadi perkembangan anak itu harus terpantau terus, dan itu bisa dipantau di posyandu. Ini adalah potensi lingkungan yang dapat kita manfaatkan.
Oke, kita lanjut yang ketiga, yaitu potensi sumber daya manusia atau SDM. Ya, jadi di lingkungan kita itu kan, kita ini hidup tidak sendirian dalam masyarakat. Kita hidup bertetangga. Ada tetangga-tetangga kita yang baik, yang perhatian terhadap kita. Jadi itu bisa dimanfaatkan. Tetangga kita yang baik bisa memberikan informasi kepada kita, bisa menjadi sumber informasi bagi kita. Nah, misalnya ada tetangga yang sudah berpengalaman dalam hal semasa kehamilan, apa-apa yang harus dilakukan semasa kehamilan, itu bisa memberikan informasi kepada kita. Dan itu adalah potensi-potensi di lingkungan kita yang bisa kita manfaatkan. Jadi jangan dilihat bahwa potensi lingkungan itu harus sesuatu yang wah, harus sesuatu yang mewah. Tidak. Hal-hal yang sederhana pun ketika kita manfaatkan dengan baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Kayak gitu, Ibu. Sejauh ini bagaimana? Ada yang perlu ditanyakan tentang pemetaan kemampuan diri, keluarga dan lingkungan dalam mencegah dan menangani stunting? Nggak ada? Oke, saya lanjut dulu paling. Jadi ingat, Ibu, kehadiran kita di sini adalah untuk mempelajari bagaimana upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah dan menangani stunting. Tapi ini hanya sekedar pelajaran. Saya berharap ibu-ibu mampu memahami setiap sesi dari pelajaran, setiap sesi dari apa yang telah kita pelajari. Dan tidak berhenti sampai di situ. Jangan hanya sekedar memahami. Harapan terbesar kami adalah kita bersama-sama mempraktekkan, mengimplementasikan atau mempraktekkan apa yang telah kita pelajari ini di rumah. Karena pelajaran kita ini tidak akan berguna ketika apa yang kita pelajari ini hanya menjadi ilmu, tetapi ilmu itu kita tidak terapkan, maka ini akan menjadi sia-sia. Jadi harapan terbesar kami adalah Bapak Ibu sekalian mempraktekkan apa yang telah kita pelajari di sini, mempraktekannya di rumah. Bagaimana? Bisa kan dipraktekkan di rumah? Atau saya tanya dulu, kira-kira sulitkah? Apa yang maksudnya kira-kira sulitkah dipraktekkan di rumah ini apa yang kita pelajari? Sulit? Tidak kan? Ya betul. Karena yang kita pelajari ini adalah hal-hal sederhana sebenarnya. Yang perlu kita lakukan ini adalah hal-hal yang sederhana. Hal-hal sederhana tapi ini sangat bermanfaat sekali. Jadi jangan disepelekan ya. Ini ibu-ibu harus tetap konsisten melaksanakannya di rumah. Oke. Jadi ibu-ibu siap kan untuk praktekan ini di rumah? Nah, begitu dong. Tangan untuk semangatnya ibu. Oke. Selanjutnya saya ingin tanya Pak, kalau memang sudah siap dipraktekkan di rumah, kira-kira rencana apa yang akan ibu lakukan? Coba rencananya ada yang bisa beberkan sedikit di sini. Ada yang bisa menceritakan sedikit tentang rencana yang akan dilakukan di rumah terkait pemanfaatan potensi diri, keluarga dan lingkungan ini. Ya, Ibu Tuti silakan. Iya, betul sekali. Itu rencana yang bagus. Saya pikir itu sangat bagus sekali ya, ibu-ibu ya. Mungkin ibu-ibu untuk selanjutnya, ibu-ibu bisa tuliskan rencana itu. Tuliskan pada selembar kertas.
Ada kan kertas yang sudah dibagikan sebelumnya tadi? Betul. Silakan tulis. Ini bukan masing-masing kelompok ya, tapi masing-masing orang, masing-masing peserta. Silakan tuliskan di masing-masing kertas. Ya, silakan. Kalau sudah dituliskan, nanti dilanjutkan dengan mengisi tabel janji diri. Ada kan tabel janji diri yang sudah ibu-ibu bawa? Oke, ya. Betul, yang itu ya. Silakan lanjutkan isi. Pikirkan baik-baik ya. Kira-kira apa potensi diri atau kemampuan diri, atau apa yang bisa kita lakukan, yang dapat kita lakukan, apa yang dapat kita lakukan dan keluarga untuk dalam upaya-upaya pencegahan dan penanganan stunting. Silakan dituliskan. Oke, kalau sudah ya? Belum? Tuliskan saja sekarang. Ya, oke. Kalau sudah, tabel janji dirinya dikumpul ke saya melalui perwakilan kelompok lah. Tabel janji dirinya dikumpul masing-masing kelompok di store ya. Rencana yang akan ibu-ibu lakukan, ibu-ibu bawa pulang di rumah, nanti dipegang sendiri oleh ibu-ibu. Ya, betul. Jangan dibuang, jangan hanya disimpan di rumah. Itu tabel yang ibu-ibu tuliskan tentang rencana di rumah. Rencana yang akan ibu-ibu lakukan di rumah, jangan hanya disimpan, apalagi dibuang. Dia harus senantiasa dibaca. Harus senantiasa kita baca agar memotivasi kita untuk mempraktekannya. Jadi jangan hanya ditulis, tapi harus dipraktekkan, karena itu merupakan janji ibu-ibu terhadap diri sendiri. Oke? Jadi saya ingatkan kembali kepada ibu-ibu ya, apa yang telah kita bahas tadi, bahwa bantuan sosial itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Salah satu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan asupan gizi bagi keluarga. Tujuannya adalah agar keluarga kita itu tidak mengalami kekurangan gizi, yang mana kekurangan gizi ini akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia, akan berdampak pada kualitas para penerus bangsa. Kalau kualitas para penerus bangsa kita buruk, maka bisa dipastikan bangsa ini tidak akan maju, bangsa ini tidak akan berkembang. Jadi masa depan bangsa ini ada di tangan ibu-ibu. Keberhasilan ibu-ibu dalam mendidik dan mengasuh anak, memastikan keberhasilan ibu-ibu dalam memastikan anak tidak kekurangan gizi dan tidak stunting, itu adalah kunci dari sukses dan maju serta berkembangnya bangsa Indonesia ini. Oke, mungkin materi kita
pada hari ini sampai di sini. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.